Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Luciana, mewakili kelompok KKN tematik Ondram di Desa Lajut periode 2021-2022. Adapun judul artikel yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini yaitu Edukasi Pemilihan dan Pengenalan Sampah Metode 5R, Reuse, Reduce, Recycle, dan Road. Pendahuluan. Sampah berdampak buruk bagi lingkungan, baik lingkungan darat, air, maupun udara. Terutama sampah yang terbuat dari bahan yang sulit terurai dan mengandung zat-zat berbahaya. Di Desa Lajut, sampah menjadi masalah yang sangat serius. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya sampah dari tahun ke tahun. Untuk mengatasi masalah sampah yang ada di Desa Lajut, maka diperlukan upaya-upaya pencegahan atau preventif. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, yaitu melakukan sosialisasi kegiatan pemilihan sampah dan penerapan 5R di lingkungan sekolah dasar. Berdasarkan hasil observasi awal, Sekolah SDN Negeri 1 Lajut sebenarnya sudah menyediakan tempat sampah berdasarkan jenisnya, organik, anorganik, dan bahan berbahaya beracun atau B3. Namun, pemilihan sampah menurut kriteria tersebut belum dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi mengenai pemilahan sampah sekaligus meningkatkan pengetahuan warga sekolah melalui program 5R. Metode kegiatan. Sosialisasi pemilihan dan pengolahan sampah, metode 5R dilakukan di SDN Negeri 1 Lajut, Kecamatan Perayah Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan target peserta siswa kelas 4 sebanyak 40 dengan menggunakan metode oral presentation dan permainan interaktif. Materi disampaikan berupa pemilahan sampah dan pengelolaan sampah metode 5R. Penyampaian materi dan permainan interaktif dibagi menjadi 2 sesi. Pada sesi pertama disampaikan materi tentang pemilahan sampah yang kemudian dilanjutkan dengan permainan interaktif menempatkan sampah sesuai dengan jenisnya. Pada sesi kedua disampaikan materi tentang pengolahan sampah metode 5R dilanjutkan dengan permainan interaktif tebak gambar sampah. Selanjutnya, bagi pemenang permainan interaktif pada masing-masing sesi diberikan tote bag sebagai hadiahnya. Hasil dan pembahasan. Penyampaian materi dan permainan interaktif yang dilakukan dengan 2 sesi, yakni materi pengolahan sampah dilanjutkan permainan, dan materi pengolahan sampah dengan metode 5R dilanjutkan dengan permainan. Sesi pertama, pemateri menyampaikan tentang pemilahan sampah. Materi disampaikan dengan teknis oral presentation dan menggunakan alat peraga berupa sampah organik, anorganik, dan B3, serta gambar-gambar pemanfaatan sampah. Di sini terdapat tabel, yaitu alat peraga yang digunakan untuk menjelaskan contoh sampah B3. Yang pertama ini yaitu spidol, yang kedua pengharum ruangan, yang ketiga suntikan, yang keempat kosmetik, dan yang kelima kaca. Terus adapun alat peraga yang digunakan untuk menjelaskan contoh sampah organik. Yang pertama ini daun kering, terus yang kedua bambu, yang ketiga sisa sayur, dan yang keempat batok kelapa. Terus selanjutnya alat peraga yang digunakan untuk menjelaskan contoh sampah anorganik.
Yang pertama bungkus snack, terus yang kedua botol minum, dan yang ketiga kardus. Sesi kedua, materi yang disampaikan ialah sosialisasi pengolahan sampah metode 5R. Teknis yang digunakan untuk menyampaikan materi yakni oral presentation dan menggunakan alat peraga supaya peserta lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh pemateri. Terus yang pertama ini metode Refuse, alat peraganya tumbler dan tote bag. Terus yang kedua redux, terus alat peraganya sapu tangan. Terus recycle, alat peraganya eco brick. Reuse, alat peraganya kertas kosong, botol minum. Dan yang terakhir rot, alat peraganya eco enzim dan pupuk organik. Dalam penyampaian materi, sesi pertama dan sesi kedua, peserta mengikutinya dengan baik. Apa yang disampaikan oleh pemateri mudah dipahami. Ini buktinya dengan dilakukannya permainan interaktif setelah penyampaian materi setiap sesi oleh pemateri. Walaupun awalnya ada yang gagal dalam permainan, pemateri mengulas sedikit materinya kembali dan setiap permainan berhasil diselesaikan dengan baik. Permainan interaktif dilakukan supaya anak lebih memahami materi dan di setiap permainan memiliki hadiah. Kesimpulan dan saran. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi sampah adalah dengan membiasakan pemilahan sampah dan penerapan program 5R. Refuse, reduce, reuse, recycle, dan road. Kebiasaan tersebut sebaiknya ditanamkan semenjak dini kepada siswa sekolah dasar. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran warga sekolah mengenai pemilahan sampah dan program 5R, sehingga dapat membantu menanamkan kebiasaan memilah sampah sedari dini dan menyadarkan kebiasaan memilah sampah ke masyarakat melalui siswa sekolah dasar sebagai agent of change. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.